Bapak, Ibu, saudara-saudaraku, sidang jemaat Tuhan dimanapun berada, selamat pagi, shalom, salam sejahtera. Semoga kasih Tuhan senantiasa menyertai dan melingkupi kehidupan kita semua. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, adapun nas yang menjadi dasar untuk renungan pagi untuk kita pada hari ini, yaitu dari kitab 1 Samuel pasal 3 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Namun saya hanya khusus membaca ayat 10 saja untuk kita pada hari ini sebagai dasar renungan kita, yaitu dengan perikop Samuel terpanggil, ayat 10. Lalu datanglah Tuhan, berdiri di sana dan memanggil seperti yang sudah-sudah, "Samuel, Samuel." Dan Samuel menjawab, "Berbicaralah, sebab hambamu ini mendengar." Bapak, Ibu, saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, adapun tema firman Tuhan untuk kita pada hari ini yaitu dengan judul kesungguhan hati untuk mendengarkan suara Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, apa fungsi dari telinga? Tentulah kita akan menjawab untuk mendengar. Begitu pentingnya telinga sehingga Tuhan menciptakan bukan hanya satu, tetapi dua, dan diletakkan di sebelah kiri dan kanan kepala kita, yang tujuannya adalah supaya manusia bisa lebih banyak mendengar daripada berbicara. Mendengarkan yang sesungguhnya adalah proses memahami, mengerti, dan melakukan. Dalam firman Tuhan hari ini, Samuel masih sangat muda saat Tuhan memanggilnya pertama kali. Bahkan dikatakan dalam ayatnya yang ke-8, Tuhan memanggil Samuel sampai 3 kali. Namun Samuel belum mengenal suara Tuhan, di mana saat itu Samuel sempat mengira bahwa yang memanggilnya adalah Nabi Eli. Saudara-saudara, saat Samuel datang kepada Nabi Eli di tengah malam sampai 3 kali karena mendengar suara yang memanggil namanya, maka sadarlah Nabi Eli bahwa yang memanggil Samuel adalah Tuhan. Sehingga kemudian Nabi Eli membimbing Samuel untuk meresponi panggilan Tuhan dengan kerendahan hati. Nabi Eli mengatakan pada Samuel pada ayatnya yang ke-9, "Apabila Tuhan memanggilmu kembali, katakanlah, berbicaralah Tuhan, sebab hambamu ini mendengar." Pada ayat 10, akhirnya Samuel mengenali suara Tuhan memanggil. Dengan segera ia menjawab panggilan Tuhan seperti yang diarahkan oleh Nabi Eli. Sehingga terjadilah percakapan pada ayat berikutnya antara Tuhan dan Samuel yang masih muda itu. Ketika Samuel mendengar suara Tuhan, ia kemudian mulai mengerti akan kehendak Tuhan atas jalan hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, melewati kebenaran firman Tuhan hari ini mau menegaskan untuk kita supaya bersungguh-sungguh dalam mendengarkan. Lalu apa yang hendak kita dengarkan? Yaitu mendengarkan suara firman Tuhan dengan sungguh-sungguh seperti halnya Samuel. Ketika Tuhan mau bicara, respon Samuel adalah bahwa ia siap mendengarkan. Artinya, semua orang boleh saja sama-sama memiliki telinga hari ini. Namun hanya sedikit yang tentunya mau mendengarkan suara Tuhan dengan sungguh-sungguh ketika diberitakan firman kepadanya. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini ingin mengajarkan kita setidaknya ada 4 alasan mengapa firman Tuhan itu harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh. Yang pertama, karena Tuhan kita sebenarnya adalah Tuhan yang suka berbicara kepada umatnya. Sehingga sudah sepantasnya lah kita sebagai umatnya memiliki kebiasaan senang mendengarkan suara Tuhan. Dalam kehidupan sehari-hari, Tuhan akan senang jika kita juga senang mendengarkan suaranya melewati firman Tuhan yang disampaikan kepada kita. Entah itu melewati pada saat kita kebaktian, bahkan pada saat kita hari ini juga mendengarkan firman Tuhan. Nah, saudara-saudara, pada saat hari ini juga yang kedua, kenapa setidaknya kita harus hari ini mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Yang kedua yaitu karena iman seseorang dapat timbul dari firman Tuhan yang ia dengarkan. Artinya iman kita semua akan bertumbuh
ketika kita rajin dan tekun mendengarkan firman Tuhan. Semakin sering kita mendengarkan firman Tuhan, maka iman rohani kita juga akan semakin kuat dan dewasa, terlebih lagi bertumbuh di dalam Tuhan. Dalam Roma pasal 10 ayatnya yang ke-17, jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara sekalian, kenapa firman Tuhan harus kita dengarkan dengan sungguh-sungguh? Yaitu karena dengan sering mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan, kita dapat melawan segala godaan untuk berbuat dosa. Saudara-saudara sekalian, firman Tuhan bagaikan benteng, bagaikan perisai dalam kehidupan kita, yang dapat menjaga, melindungi kita, bahkan juga mengingatkan kita ketika kita ingin melakukan perbuatan dosa. Dalam Mazmur pasal 119 ayat 11, di dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dengan kita menyimpan janji firman Tuhan, maka jalan kehidupan kita pasti akan selalu lurus dan sesuai dengan firman Tuhan, hidup dalam kebenaran. Yang keempat, yang terakhir, kenapa kita harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh? Karena kita percaya, saudara-saudara, firman Tuhan adalah jalan keselamatan. Ada penghiburan di dalamnya. Ada janji Tuhan tentang mujizat dan pengharapan, pemulihan, dan membuat kita semakin berhikmat dalam menjalani hidup. Maka jikalau kita ingin mendapatkan semuanya itu, maka kiranya kita hari ini selalu rajin dan suka dengar-dengaran akan firman Tuhan. Maka semuanya itu akan ditambahkan Tuhan dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sesungguhnya Tuhan hari ini memakai orang-orang di sekitar kita untuk mengubah hidup kita melalui pendengaran kita. Tuhan pada saat hari ini selalu menyapa kehidupan kita seperti halnya Ia juga menyapa Samuel. Begitu juga banyak pesan maupun nasihat firman Tuhan di dalam firman-Nya yang sudah datang kepada kita, entah itu melewati hamba-hamba Tuhan, melewati anggota keluarga, maupun melewati sahabat-sahabat kita. Kita percaya untuk belajar mendengarkan firman Tuhan, kita harus menyiapkan telinga dan meminta pimpinan Roh Kudus Tuhan supaya dapat merenungkan firman Tuhan itu dengan baik. Maka kita percaya juga kemudian Roh Kudus akan bekerja dan memampukan, bahkan mengingatkan kita untuk melakukan firman Tuhan itu dengan baik. Biarlah lewati firman Tuhan hari ini. Oleh karena itu marilah kita mulai hari ini lebih banyak lagi mendengarkan, terutama mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh dan taat melakukannya. Maka Bapak Ibu Saudara sekalian, hidup kita bukan sekedar beroleh selamat, semakin berhikmat, tetapi juga bagi orang yang selalu menjalani dan percaya dengan kuasa firman Tuhan, hidupnya akan selalu dilindungi oleh kasih karunia Tuhan. Jalannya akan selalu diterangi oleh kuasa Tuhan. Terlebih lagi, apapun yang ia kerjakan senantiasa diberkati Tuhan ketika ia mencintai firman Tuhan itu dan suka mendengarkan dan melakukannya. Tuhan memberkati kita semua hari ini melewati firman-Nya. Jadilah pendengar firman Tuhan yang setia dan sungguh-sungguh. Maka rasakanlah Tuhan akan mengubah hidupmu dan memberkati hidup kita semua. Amin. Sidang jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman Tuhan hari ini. Mampukan kami untuk sungguh-sungguh selalu mendengarkan firman-Mu itu Tuhan. Karena kami percaya ketika Tuhan hari ini ingin berbicara kepada kami, Ia bisa menggunakan siapa saja, bahkan melewati firman-Nya yang diperdengarkan untuk kami. Biarlah pada saat hari ini, mampukan kami untuk senantiasa menyediakan telinga, bahkan hati kami, untuk menyambut firman-Mu itu ketika diperdengarkan untuk kami hari ini. Biarlah melewati firman Tuhan, kami percaya di dalamnya ada kekuatan, di dalamnya ada hikmat dan tuntunan Tuhan yang senantiasa membawa hidup kami menjadi orang-orang yang berkemenangan, jadi orang-orang yang kuat, jadi orang-orang yang semakin dewasa dan berhikmat ketika kami selalu hari ini mengandalkan firman Tuhan itu di dalam kehidupan kami. Diberkatilah hari ini Tuhan kehidupan sidang jemaat-Mu, dalam kehidupan rumah tangganya, dalam setiap usaha dan pekerjaannya, bahkan mereka yang dalam masa-masa pendidikannya, bahkan juga hari ini menjalani kehidupan mereka masing-masing dengan segala aktivitas mereka. Biarlah tangan Tuhan menyertai, Roh Kudus Tuhan tuntun hidup mereka,
Dan biarlah berkat Tuhan senantiasa berkelimpahan turun atas hidup mereka juga. Pulihkan, sembuhkanlah, dan tolonglah kami hari ini dalam setiap segala pergumulan sakit penyakit kami. Biarlah berkatilah setiap melewati obat, makanan, minuman, sehingga melewati semua tubuh jasmani kami dapat pulih kembali. Bukalah jalan bagi setiap segala persoalan hidup kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah seruan dan doa kami. Biarlah sukacita, damai sejahtera, berkat dan perlindungan Tuhan, itulah yang boleh kami rasakan di sepanjang hari ini dan hari-hari ke depan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali untuk Bapak Ibu Saudara-saudara semua dimanapun berada. Shalom.